Jurnal PhD bulan ke-11. Wow. Halo semuanya. Akhirnya nih balik lagi ke jurnal bulan ke-11. Atau lebih tepatnya lagi, sebenarnya jurnal bulan ke-11 ini diartikan jurnal saya yang genap setahun. Mungkin agak bingung kenapa. Jadi kan waktu pertama kali nyampe Jepang itu, saya nyampe itu pertengahan Oktober, di mana Oktober itu bulan pertama saya harusnya saya ada di Jepang. Cuma karena ada keterlambatan, saya telat berangkat, yang mana saya nyampe pertengahan Oktober, yang harusnya 1 Oktober. Kemudian saya 2 minggu karantina, jadi sebenarnya 1 bulan saya tuh habis sama karantina, yang akhirnya saya bisa mulai ada di sekolah di Kyoto itu 1 November. Jadi 1 November saya hitung bulan pertama saya, jadi saya anggap sebagai jurnal bulan pertama. Tapi sebenarnya artinya, ini sudah jurnal ke-11, artinya saya sudah 1 tahun menjadi mahasiswa Kyoto University. Yeay. Ya, jadi tema background hari ini adalah kampus tercinta, di mana ini adalah gedung utama. Jadi ini landmarknya kampus Kyoto University. Jadi sedikit penjelasan ya tentang kampus Kyoto University. Tapi sepertinya gambaran itu sangat tidak asing ya, apalagi buat mahasiswa-mahasiswa yang punya cita-cita mau sekolah di Jepang. Ini biasanya kampus Kyoto University salah satu yang suka mejeng di brosur atau di website atau di video-video gitu. Karena cukup ikonik sih kalau menurut saya. Karena ini very typical Japanese University nggak sih? Kayak model-model ada gedung, satu tower tinggi, terus depannya itu ada plaza gede. Jadi ini plazanya tuh. Jadi yang ada pohon, apa ini ya, pohon beringin kali ya. Jadi akhirnya saya pikir untuk selebrasi saya 1 tahun PhD di Jepang, dan I'll choose this background. Yeay. Jadi sedikit napak tilas, bukan napak tilas ya, sedikit mengenang. Jadi inget banget waktu saya pertama kali nyampe Kyoto. Jadi kan tadi yang sempat saya bilang, saya Oktober pertengahan baru berangkat. Harusnya tuh saya 1 Oktober tuh udah nyampe Jepang gitu. Jadi nyampe Jepang dan mulai belajar gitu kan. Nah, tapi karena saya nyampenya 2 minggu lebih telat, jadi tanggal 15, saya 2 minggu karantina sampai tanggal 30 Oktober. Terus saya pergi ke sini, jadi akhir Oktober saya baru nyampe sini. Dan 1 November saya merasa baru melihat kampus gitu. Dan saya ingat banget waktu pertama kali nyampe di Kyoto University, saya foto di batu ini nih. Nah, di batu ini nih. Jadi ini kayak salah satu tempat, sebenarnya ini kecil banget ya, kalau mungkin kalian nanti main gitu ya, dapat rezeki main ke sini. Kalau artinya ngebayangin, kayak foto di sini seru ya. Jadi jangan bayangin itu gede banget, padahal tuh kayak kecil banget gitu loh. Jadi batu yang ada tulisan Kyoto University udah gitu kayak udah kena bekasan hujan, jadi kayak agak-agak ada lumutan dikit gitu. Tapi itu yang bikin menarik ya, jadi kelihatan banget kayak sangat tua, tradisional gitu. Jadi ini menjadi salah satu spot foto wajib kalau datang ke Kyoto University gitu. Dan sedikit info kalau mungkin yang nonton ini nggak tahu ya, Kyoto ini salah satu top 3 dari best university di Jepang. Jadi ya cukup bangga ya masuk ke kampus yang cukup bagus, dan juga yang lebih saya beruntung lagi, jadi Kyoto University ini salah satu kampus penerima Nobel terbanyak. Dan saya ingat banget waktu saya ke Jerman, kampus saya itu namanya University of Göttingen. Dan ternyata kampusnya itu juga penerima Nobel terbanyak. Jadi entah kenapa meski bukan saya yang dapat Nobel, tapi ya saya berasa bangga aja, ketarik gitu kan. Jadi menjadi bagian dari kampus meski saya bukan penerima Nobelnya gitu ya. Ya gitu. Oke, sekarang kita memulai membahas soal refleksi, asik refleksi. Jadi gimana ya? Jadi ini kayaknya jurnal ini nih jurnal yang penuh dengan refleksi, karena hari ini itu tanggal 30 September, artinya besok adalah 1 Oktober, yang mana 1 Oktober itu semester baru atau tahun ajaran baru. Dan buat saya pribadi, besok 1 Oktober itu adalah tahun resmi saya menjadi mahasiswa tingkat 2 di sini. Dan tentunya kalau kalau dipikir-pikir gitu ya, udah setahun di sini gitu, pasti hal pertama yang keluar tuh langsung tiba-tiba langsung mendadak anxious gitu, langsung anxiety aja gitu. Langsung tiba-tiba kayak, ya ampun udah setahun aja gitu. Terus langsung dipikir-pikir lagi kalau ngelihat riset, kok masih gini-gini aja, masih muter-muter di sini-sini aja gitu.
perasaan-perasaan itu selalu ada ya gitu ya. Dan apa ya, dibilang kayak siap nggak siap ya gimana, besok udah masuk ke tahun ajaran yang baru gitu. Dan satu sisi tuh saya gimana ya ngelihat pergantian tahun tuh ada dua sisi gitu ya. Satu sisi yang kayak excited, happy gitu karena akan ada beberapa hal yang mau dilakukan gitu ya. Satu sisi lagi yang kayak oh my god, will I make it, like iya kayak panik dan apa sih, nggak yakin kalau bisa nggak sih survive, terus bisa nggak sih apa menyelesaikan apa yang harus diselesaikan gitu. Jadi iya kayak mixed feelings aja gitu loh. Tapi tentu I'm sure semua hampir semua student, terutama PhD student tuh mengalami ya, maksudnya perasaan-perasaan ini gitu. Dan saya kemarin tuh sempet, kayak baru kemarin banget senpai saya datang ke kampus, terus dia karena agak jarang kampus, terus kita sempet ngobrol dan akhirnya kita mutusin mau jalan santai, jalan sore gitu. Waktu itu jam 4:30, kemarin jam 4:30 tuh kita pergi ke kebun belakang sekolah. Jadi bukan kebun sih, bukit belakang sekolah. Jadi di sebenarnya ya di sisi ini kan kalau ngeliat di background ini kan ini apa muka depan kampus ya. Jadi kalau di belah sini itu ada temple. Jadi benar-benar kalau keluar dari kampus nih ya, kalau keluar dari kampus terus ke sini gitu. Nah, itu ada yang namanya temple atau apa? Shrine ya. Apa sih sebutannya shrine? Jadi shrine itu ya kayak tempat berdoa ya buat orang-orang Shinto. Nah, di sebelah sini itu ada shrine namanya Yoshida Shrine, tapi itu dia lokasinya agak bukit. Dan kita bisa jalan gitu, jadi ada hutan, ada pohon segala macam. Dan akhirnya saya sama senpai saya datang ke jalan ke sana nih, ke Yoshida Shrine. Ya kita kayak jalan nyantai aja gitu, kita beli kopi terus sambil ngobrol-ngobrol gitu. Dan benar-benar satu bahasan yang kita obrolin tuh membahas tentang gimana sih kita bisa build self confident gitu. Jadi saya sama senpai saya tuh punya kesamaan, kita berdua masuk PhD itu sebelumnya kita tuh profesional gitu. Maksudnya kita kita kerja gitu, dan jeda dari kita S2 ke S3 tuh gapnya tuh agak jauh gitu loh. Jadi bukan yang langsung straight dari S2 langsung S3, kan ada tuh yang kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang masih fresh gitu loh, masih hawa-hawa akademik, hawa-hawa ngampusnya tuh masih ada gitu. Dan kita berdua tuh punya kondisi yang sama gitu. Senpai saya tuh retired teacher gitu. Jadi sebelumnya bukan retired sih, sebenarnya former teacher ya. Jadi dia ya pernah ngajar dan juga pernah bimbing mahasiswa gitu. Jadi kita di situ ngobrol, kita tuh kayak semacam suffering apa ya? Kita kok nggak bisa merasa confident dalam kehidupan akademik kita gitu, terutama di riset gitu loh. Jadi kita kayak belum bisa merasa optimis, yakin, dan itu terrefleksikan dari gestur kita, dari ucapan kita, dari perbuatan kita gitu loh. Jadi terus kemudian dia nyaranin satu buku gitu yang saya disuruh untuk baca, dan sayangnya bukunya nggak ada di sini. Ada dalam bahasa Jepang tapi nggak ada dalam bahasa Inggris. Tapi lucunya ada dalam bahasa Indonesia. Jadi akhirnya saya mau request orang rumah untuk beliin bukunya di Indo, terus nanti bukunya dikirim ke sini gitu. Ya seperti itu. Jadi kita ngobrol-ngobrol sambil menunggu matahari terbenam gitu. Dan yang saya senang dari ngobrol sama dia ya benar-benar kita tuh sangat membuka, karena gimana ya, PhD student tuh sebenarnya rentan banget menjadi rapuh gitu. Jadi dan larinya rapuh, dan akhirnya kita jadi milih-milih kalau mau ngobrol sama orang gitu. Gimana ya bilangnya? Jadi aku yang saya rasain itu saya nggak bisa ngomong sama semua orang. Itu kayaknya pelajaran pertama saya gitu. Ngomongin soal misalnya research struggle, bahkan mental struggle gitu ya, atau apa, akhirnya saya belajar saya nggak bisa ngomong sama semua orang. Jadi saya merasa setiap orang tuh ada obrolannya sendiri-sendiri gitu loh. Dan itu juga for the sake of menjaga protecting my mental health juga ya gitu loh. Jadi jujur mungkin kadang mental health suka agak jadi bahan jokes ya, but I think after I enrolled this program gitu PhD, semacam mental health tuh emang ini banget gitu loh, perlu banget gitu. Dan akhirnya ya di situ saya ngerasain banget gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu dibicarakan, itu saya tahu itu nggak bisa ke semua orang, dan senpai saya ini salah satu orang yang benar-benar saya enak buat ngomong gitu loh. Jadi ya mungkin bicara soal tadi self confidence itu sebenarnya kayak salah satu yang bisa dibilang hal sepele gitu ya, tapi entah kenapa
untuk mendapatkan satu apa ya, rasa ngobrol itu sebenarnya tujuannya pada akhirnya untuk merasa dapat ketenangan gitu, ngerasa kayak oke gitu loh. Jadi bukan tujuan untuk saling menjatuhkan gitu. Misalnya teman saya ngomong ke saya ngerasa saya pengen bukan pengen jatuhin, jadi yang ngerasa oh iya saya masih lebih baik gitu. Nah, itu tuh butuh trust banget gitu loh. Dan ya gitulah intinya, nggak bisa gitu loh ngobrol ini ke semua orang gitu. Dan terus ya kurang lebih itulah, kita ngobrol seperti biasa. Saya selalu senengnya kalau sama senpai saya ya dia apa ya, tidak pernah melihat segala sesuatunya nggak pernah judgmental gitu loh, nggak pernah juga mengarahkan apa ya, lu harus gini, lu harus gitu gitu. Dia selalu merekomendasikan gitu, ini ada buku nih, ini ada begini, ini ada begini gitu loh. Dan ya itu dia. Dan mungkin juga kita berdua juga sama-sama ya tadi ya punya struggle-nya masing-masing lah, dan saya yakin semua orang dengan caranya sendiri-sendiri gitu. Tapi ya kebetulan kita berdua cocok aja gitu loh buat ngobrol gitu. Dan ya seperti itulah refleksinya langsung ya bro ngomongin mental health gitu. Dan mungkin saya juga pengen cerita di jurnal ini, this is something very personal, tapi memang beberapa bulan terakhir ini I talk to psychiatrist or psychologist ya, kayak psychiatrist deh. Jadi saya nggak pernah yang namanya counseling ya, yang kayak ya counseling ngomongin soal mental issues gitu. And finally in the past few months I talk with the with the expert, jadi dengan orang yang memang ahli di bidang kejiwaan ini, karena ya memang di Indo ya masih sangat tabu banget ya, maksudnya kayaknya itu bukan dianggap sebagai apa, satu simptom atau satu penyakit. Jadi ya sakit itu ya harus yang sakit badan gitu, jadi yang nggak gitu populer gitu. Tapi akhirnya berhubung untungnya kampus ini juga menyediain ya konseling, dan jadi alhamdulillah banget nggak harus bayar, karena saya dengar kalau mau booking kayak semacam counseling seperti ini tuh harganya mahal banget gitu. Jadi saya beruntung banget kampus Kyodai punya fasilitas itu gitu. Akhirnya saya ngambil gitu. Thank you Kyodai once again. Jadi senang bisa ngobrol dan bisa dapat perspektif dari segi, jadi yang nggak bisa ditangkap sama orang pada umumnya gitu loh. Mungkin bisa aja kita cerita sama temen ya, misalnya kita punya keluh kesah atas segala macam. Tapi tentunya kalau ngobrol sama expert ya, sama orang yang memang mengenal tentang kejiwaan, tentang mental issues gitu ya, dia pasti punya perspektif yang lain gitu yang bisa membantu kita gitu. And I think it's true helps I guess. Ya gitu. Kenapa jadi kosong gitu? Ya oke, enough with that kind of topic. Saya mau move lagi ke tadi ya, back again with the reflection of my first year PhD. Well, I do believe I mean, I don't know what I have to say about my progress, but I think I have some progress. I'm sure I have a progress. I have to say that, as I said, like building self-confidence is truly important, and actually one very simple things that we can do to build that self-confidence on how we celebrate a small progress. And also I think like celebrating a small progress. I know like not everyone see this small progress as something that helps you a lot with your research development, but I believe like everything has to be like a small progress when it's accumulated and it become big. And sometimes we didn't realize it. We always want to see something like real, concrete, and quick. And sepertinya sih hidup nggak seperti itu ya, nggak yang tiba-tiba pengen begini langsung besoknya datang gitu kan. Dan ini juga sama gitu loh, yang namanya proses belajar, proses studi, dan nggak semua orang juga punya starting point yang sama, nggak semua orang juga proses tempo progresnya juga sama gitu, dan semuanya ada jalannya sendiri-sendiri gitu. And which is why it's good not to talk too much about, karena ya itu larinya tuh at the end ujung-ujungnya comparing gitu. Jadi actually I start to not talking much about my research. Gimana ya? Ya mungkin ngomongin tapi nggak semua hal aja gitu loh diomongin. Jadi intinya biarkan aja
biarkan aja semuanya bekerja, terus juga dan emang kalau emang benar-benar butuh help baru dikeluarkan gitu. Dan satu lagi yang sebenarnya kadang suka dilupakan juga ya, maksudnya kadang suka ngelihat betapa environment tuh sangat mendukung gitu loh dalam proses belajar kita gitu. Dan I'm very grateful that I have a very supportive PhD environment, like start from my own professor. Maybe profesor saya satu sisi mungkin cukup bukan hard ya, bukan juga harsh gitu ya. Gimana ya? Enggak kok, dia maksudnya nggak pernah mengatakan sesuatu yang kasar atau apa, enggak, hanya ya mungkin profesornya mencoba lebih kritikal dan juga memberitahu saya gitu loh, maksudnya kalau ya tadi ini begini, ini begitu gitu, dan and that's what supervisor do gitu. Tapi yang saya senengin tuh yang betapa saya sama profesor tuh sangat terbuka gitu loh, bahkan apapun itu gitu loh. Jadi, dan emang profesor saya sendiri juga bisa dibilang belum senior banget ya, belum tua banget, dan dia dan dia pasti sibuk ya. Kadang saya juga kadang agak sungkan kalau misalnya pengen lebih intens gitu. Dan di sini saya kayak berapa bulan terakhir ya, sejak musim panas kayaknya saya menyadari kalau style saya itu nggak bisa, jeda ketemu profesor tuh nggak bisa terlalu lama ya, nggak bisa terlalu jauh gitu. Jadi kayaknya harus ada yang namanya kayak sekitar 2-3 minggu tuh saya harus ketemu, apapun yang terjadi. Jadi apapun kondisinya, apapun progresnya gitu loh. Jadi saya menyadari kalau ini yang bikin saya bisa keep going on gitu. Saya sempat kayak dulu pernah kayak cuma sebulanan, 1,5 bulan, tapi saya kayak berasa kok lambat banget gitu loh. Jadi akhirnya saya merasa pokoknya saya dalam 2-3 minggu harus kontak beliau dan ngobrol gitu loh, dan diskusi gitu loh. Meski ada progres atau enggak, yang penting ketemu dan ngobrol aja gitu. Dan akhirnya saya sempat ngobrol juga sama senior saya gitu. Kita kayaknya ya tadi menyadari kalau ya tadi kita harus benar-benar nentuin style kita kayak apa gitu. Dan sebenarnya saya pernah baca satu artikel atau nonton video ya tentang semacam PhD tips ya. 1 tahun pertama itu selain benar-benar tugas pertamanya adalah read a lot, and my professor said that too. Like he said, read until your eyes bleeding. Jadi sampai se ekstrim itu gitu. Jadi benar-benar baca sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua adalah kalau dari artikel atau dari video yang tips PhD itu, knowing your style, your working style itu penting banget. Dan working style ini nggak ada satu standar. Jadi nggak ada misalnya harus yang kayak standar orang pekerja datang Senin sampai Jumat pagi sampai jam 5 pulang besok ke kampus lagi, nggak gitu cara how PhD works itu. Setiap mahasiswa punya work style masing-masing gitu. Itu yang memang saya harus cari tahu sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa kayak misalnya ngeliat temen yang mungkin setiap ngampusnya sebulan sekali, ketemu profesor 2 bulan sekali gitu loh. Kalau misalnya saya bilang oh kayak gitu ya, saya gitu juga lah, tapi ternyata tidak bekerja, maksudnya tidak ada hasilnya, berarti ya it's not working. I have to find another work style, and I think I figure it out a little bit, my kind of working style. Dan mungkin ya ini harus refleksikan di tahun kedua dan tahun ketiga gitu loh. Jadi, dan satu challenge yang mungkin yang sebenarnya simple ya, tapi mungkin masih challenging ya, be consistent with that gitu loh. Kayak misalnya saya juga sempat ngobrol sama lab members, teman lab juga satu lagi yang dia sempat ngomong banget menekenin soal rutin. Jadi perlu banget yang namanya punya daily rutin gitu loh. Jadi supaya bisa semacam ada flow bekerja dalam satu hari, itu emang perlu banget gitu loh. Ada semacam, jadi kalau teman saya itu berhubung dia punya pacar yang bekerja, kerjanya ya pagi sampai sore atau malam, dan mereka tinggal bareng gitu. Jadi dia tuh menjadi ngelihat misalnya waktu pacarnya mau berangkat kerja gitu ya, dia ikut memulai harinya tuh di jam itu gitu. Jadi dia ikut bangun pagi, abis pokoknya pacarnya pergi, dia mulai olahraga, abis itu dia mulai kerja gitu. Jadi itu penting banget. Dan akhirnya ketika saya dengar itu tuh, akhirnya saya mencoba mencari satu titik gitu loh untuk membangun rutin gitu. Jadi saya pernah tuh benar-benar sempat bikin rutin yang rapi banget. Jadi benar-benar bangun langsung olahraga. Jadi olahraga saya tuh pakai Just Dance ya, pakai Nintendo Switch. Jadi saya ngedance aja cuma 5-7 lagu lah. Udah sampai keringetan. Habis itu kan enak tuh, habis olahraga, mandi, badan enak,
langsung berangkat ngampus, langsung kerja gitu. Dan ternyata it works gitu loh. Jadi maksudnya rutinitas itu emang perlu gitu loh. Jadi biar nggak lost aja gitu sih. Dan kayaknya saya pernah ngomong ini udah di jurnal keberapa ya, kayak udah diulang-ulang terus gitu. Dan mungkin ini menjadi satu keyword yang penting untuk apa ya, one of the successful key when you're doing PhD, I guess. I don't even know how to define successful in PhD, but maybe like graduating from this program, I think that's a sign that you're successful. So okay, terlalu jauh lah untuk ngomongin successful ya. Tapi I think the more important thing right now is about progress, I guess. Yeah. Ya, kenapa seneng banget deh pakai background Kyodai ini gitu. Another thing that this September is actually a month of 1,000 meetings. So I think I start to be very, very, very busy with countless meetings that I had in this month and also I think last month. But this month is much busier. Why? Because I actually have to work with two projects for my own organizations, which EcoFund Indonesia. This is something a bit complicated because, you know, after pandemic, gimana ya ngejelasinnya? Bahkan pakai bahasa Indonesia aja bingung jelasinnya. Jadi tuh benar-benar schedule timeline tuh agak-agak sedikit chaotic ya. Karena kayak waktu pandemi mulai itu, pandemi pokoknya starting di tahun 2020 tuh apa ya, activity pekerjaan dari EcoFund tuh sempet agak postpone segala macam yang akhirnya imbasnya tuh numpuk di sekarang gitu. Jadi ya itu it's my own decision gitu loh. Jadi pokoknya kita saya sama tim tuh ya kita nggak diskusiin gitu dengan segala challenge kondisi yang sekarang seperti apa. Akhirnya we decided to take this opportunity and I'm currently running 2 projects which it's separated with my own research, but I wish that I can utilize my 2 projects for my own research, but I haven't decided yet and I'm still discussing with my professor. But aside from that, I'm very excited running these 2 projects because these 2 have like kind of, I feel like there might be some kind of impact that I can expect from this project. And I truly believe that, gimana ya, this project will help me to upgrade like some of my skills, I'm sure. And mungkin kalau nggak tahu kalau di sini ada yang nonton juga, pasti kalau yang nge-follow IG atau ngeliat Facebook udah sering ngeliat lah saya suka posting-posting apa, and that's the 2 project that I'm working on right now with my team. Mungkin sedikit spoiler ya. Jadi project pertama itu adalah Project Water Champions, dan project ini kita kolaborasi sama Monash University Australia dan barang Australian Grand Scheme. It's actually from Australia Indonesia Award. No. Australia. What AAS? Australia Award something. Yeah. Sorry, why I suddenly forgot about it. And another project, the second project I'm very excited because this is something that I feel like this is gonna add a lot of value to EcoFund Indonesia. And the project called Create on Me, it's creative economy education through game-based learning. I have to like say it naturally with that for the title. So ya, jadi ini juga satu project kita mau bikin semacam game-based training dan lagi chaos banget sebenarnya. Ini lagi mencoba aja agak tenang, tapi sebenarnya mungkin setelah video ini ditutup langsung kayak gitu. Dan I manage everything from here, from Japan, from Kyoto, Japan, and most of my team are in Indonesia. Yes, I'm totally nervous about how this project might be implemented, but yeah, I'm gonna do my best for everything, of course.
Dan ini apa ya? Mungkin salah satu karakter attitude saya kalau iya tadi ya kalau dapat tanggung jawab atau amanah tuh yang begini aja langsung kayak dek aja gitu, langsung kayak gitu, pengen ngerjain segala sesuatunya yang banyak dan cepat gitu loh. Sempet sih dengar satu podcast ngomongin zodiak, meski I know we cannot truly trust zodiac 100%, but I just find it relatable. Like Aries, I think Aries is a person who like to do everything fast. Kalau di bahasa Korea tuh pali-pali gitu ya. Jadi orang tuh nggak greget gitu loh kalau lambat, pengennya cepet-cepet gitu. And that's actually what I'm having right now, like this kind of traits. Like I want everything quick, done, finished, like that. So mungkin juga karena terlalu overwhelmed, banyak banget aja nih kerjain, jadi kayak bawaannya tuh pengen pengen misalnya dari 10 list tuh pengen cepet-cepet semuanya dicek cek gitu loh. Jadi ya mungkin juga nggak Aries doang sih, kayaknya everyone, especially nggak tahu ya apa ada korelasinya sama perfeksionis gitu, aku nggak tahu, tapi I don't think I'm perfectionist, but I just want to do everything quick, done, and like finish, like pokoknya tuntas lah gitu ya bahasa Indonesianya gitu. Kayak gitu. So, yes, it's meeting tuh udah dalam 4 minggu terakhir tuh emang gila banget sih, kayak bisa satu hari tuh ya, jadi meeting plus workshop sih. Jadi lagi ada workshop juga gitu kan. Jadi belum lagi one another thing that I'm very excited, actually it's related to my PhD, that tomorrow is actually my official date for internship. So, yay, internship. Hooray. And jadi untuk internship, kayak nggak tahu udah sempat cerita apa belum ya, sedikit ya, just quick information. I'm gonna do internship in hybrid way for 2 months, start from tomorrow, 1st October till end of November. And I'm very excited because my internship supervisor is actually doing our research about game and also running some project about game-based learning in Japan. Like, how cool is that? And he's so kind to me. And next week, I'm gonna go to Nagoya to meet him in person. And I haven't met him in person. I mean, I met him through Zoom. Like we have, I think, 4 or 5 meetings on Zoom. And he's so kind. Like my first impression that he's very kind person. And I'm looking forward to work with him and of course learn a lot from him, because I told him that I want to learn about some kind of framework and methodology on game research. And I remember, I don't know what happened. All right then. Ya itu pokoknya saya udah bilang I want to learn about framework and how to say it, methodology. Jadi ya itu pokoknya excited banget lah with everything. Dan ini juga yang bikin jadi panik aja sih, karena benar-benar kayak all run at the same time. And I just question myself if I can make it or not. So that's the thing. And another issue is another thing which I'm also excited, that I hope, actually, I don't want to say it like 100%, like, or even 99% sure, but I think there's a green light that my husband is going to fly to Japan and live with me here in Kyoto. Yes. Recently there is some kind of news of dependent visa udah bisa diterima untuk datang ke Jepang. Tapi kemarin tuh mereka nambah satu persyaratan yang akhirnya I finally did it, like ngurusin satu surat yang namanya acceptance letter yang ditandatangan dari kampus, dan suratnya udah jadi. Dan ya, suratnya udah dikirim online, kirim by email ke suami, dan suami besok mau apply lagi ke embassy. Jadi dia sempat apply visa ke embassy, tapi kemudian dibalikin lagi karena ada syarat baru itu. Akhirnya dia harus reapply lagi. Dan I hope, because I also heard some news from some people, actually I don't know, but I joined this group, and they keep sending a good news that their visa got approved. So I hope it will goes
same thing to my husband, and I hope that he will come this year to Japan. So yeah, I'm just kind of excited. Of course, I wait for a year to make my husband come here. So it has to be very excited. Then I think I want to make a mark here. Like once he come, we're gonna go somewhere far from Kyoto. I mean, still in Japan, but we're gonna plan one trip somewhere. I'm sure we're gonna do that. Mark my words. Di the next PhD journal harus ada ceritanya nih ya, cerita liburannya gitu. So well, I think that's all for my story of jurnal bulan ke-11 alias 1 tahun di Jepang. Jadi sekarang 1 tahun sama dengannya 11 bulan ya, jadi bukan 12 bulan gitu. Ya intinya 1,5 tahun sih kurang lebih tinggal di Jepang ya. Kalau karantinanya dihitung sebagai tinggal ya, meski karantina ya stay di hotel nggak kemana-mana, tapi still menapaki Jepang gitu. Dan it's a crazy world, man. And a crazy life. I'm sure satu pesan mungkin yang sih sederhana juga sih buat diri sendiri ya. Just enjoy everything. I think it's some kind of underrated message, like no matter what happens, no matter what you do, no matter what kind of struggle that you're facing, just enjoy and take everything lightly. Like take everything lightly, is it like dibawa santai mungkin ya, nggak tahu ya itu benar apa enggak bahasa Inggrisnya. Intinya dibawa ringan, enak, dan sesuatu tuh apapun tuh pasti akan terjadi gitu ya. Ya stuck, lagi ngapain stuck gitu kan, iya lagi pokoknya ya challenge tuh pasti ada gitu. Kayaknya nggak tahu ya, nggak ada orang di dunia ini yang hidup tuh lurus-lurus aja. I don't think ya. I don't think there is that kind of particular person who have a very smooth life. I don't think there is one in this world. I don't know, maybe ada ya. Ya gitu. But ya gitulah. Jadi intinya keep going. Kalau kata Jimin, you nice, keep going. And actually one news from BTS, so they had a collaboration with Coldplay. Oh my god, actually I'm a Coldplay fan since I was in high school, probably 2002. So I know their songs like far before I become a fan of BTS, and when they collab, it's like a heaven. So hari ini rilis videonya My Universe ya, lagunya mereka berdua. Nah, gila bagus banget. Dan juga kabar baiknya adalah BTS mau ada konser ya, meski tapi konser online ya, tapi mau ada konser, and I'm going to watch it of course. Meski tiketnya ya lumayan ya, online concert, but I have to pay for my own happiness. That's my own rule. Whenever makes you happy, then do it. Dan tentunya kalau ada uangnya ya. Tapi intinya sih, insya Allah ada uangnya selama Max masih memberikan beasiswa ke saya setiap bulan. Jadi intinya sesuatu yang buat bahagia jangan ditahan-tahan ya. Jadi itu sih salah satu pesan pentingnya. Whenever makes you happy, like if you're happy going to onsen, then go for it. And if you want to eat your favorite food, even it's like 1,500 yen, and if you have that money, then go for it. So nggak perlu membuat penilaian ya, tadi kita sendiri yang bisa menilai gitu. Jadi and it's your own money, so I think there's no problem with that. I see a person who spend like 20,000 for something that I find it maybe like like why, but it's for their own happiness, so then why should I bother them, right? I think it's something like also a message for me and for everyone else. Jadi jangan merusak kebahagiaan orang. Jadi kalau mereka senang dan mereka mungkin spending a lot of money dan tapi mereka happy, dan biarin aja selama dia nggak ngutang ke kita kan, atau mungkin dia minjem pinjol dan kita jadi penjamin, ya itu lain cerita ya. Tapi intinya just do whatever makes you happy. Karena time will never come back.
Okay then, so I think that's all for me. I'll see you on my next journal. So journal bulan ke-12 ya, yang mana jurnal tahun kedua. Oh my god, tahun kedua. Oh my god, oh my god. Tahun kedua, ya ampun. Okay, I'm gonna do this. I don't want to spread toxic positive, but okay, let's just have a break for now. Alright then, bye-bye. Assalamualaikum.